Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah secara online. Sekalipun kita telah kehilangan rasa beribadah di gereja, beribadah secara onsite, tetapi kita patut bersyukur karena kasih Allah tidak pernah hilang di dalam kehidupan kita. Kasih Allah selalu ada di dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis di dalam kitab Peratapan pasal 3 ayat yang ke-22 hingga 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama menyatakan sukacita kita. Mari kita menaikkan pujian syukur kita dengan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan, bersyukur untuk hari-hari yang boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Bapa, dalam malam hari ini, pada kesempatan ini Tuhan, kami mau kembali untuk menenangkan diri kami di hadapan Tuhan. Bapa, tolong kami, berikan kami hikmat, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap hati kami, sehingga biarlah kami boleh menikmati dengan baik momen doa malam ini bersama dengan Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami, sekalipun kami di rumah masing-masing, sekalipun kami di tempat kami masing-masing, tapi kami percaya hadirat Tuhan tidak pernah hilang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa malam kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa kita, untuk negara Indonesia. Mari kita berdoa khususnya di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini. Kita bersyukur untuk vaksin yang sudah ditemukan. Mari kita doakan supaya persiapan vaksin dapat dilakukan dengan baik. Khususnya juga untuk penyuluhan kepada para masyarakat. Kita doakan untuk pemerintah dapat menyuluhkan dengan baik, sehingga masyarakat juga memiliki respon yang baik terhadap vaksin COVID yang diadakan. Kita juga doakan untuk setiap anak-anak yang mulai masuk sekolah. Biarlah setiap sekolah yang ada boleh mematuhi protokol kesehatan yang ada, sehingga anak-anak boleh masuk ke sekolah dengan aman.
Dan juga kita doakan untuk penyelenggaraan pilkada di setiap daerah. Mari kita berdoa supaya penyelenggaraan pilkada ini tidak menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID. Dan kita doakan supaya para masyarakat juga boleh tetap dengan tenang mengikuti pilkada ini dan mengikuti protokol kesehatan. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka suara kita sama-sama berdoa akan hal ini untuk negara kita Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali untuk kasih Tuhan yang masih Tuhan nyatakan. Kami bersyukur Tuhan di tengah pandemi seperti ini ada orang-orang yang dapat menemukan vaksin untuk COVID-19 ini Tuhan. Khususnya untuk negara kami berdoa Tuhan untuk persiapan yang masih terus dilakukan. Bapak kiranya menolong para tim medis yang terlibat di dalamnya, kiranya setiap mereka boleh terus Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Sehingga biarlah persiapan vaksin ini dapat dilakukan dengan baik. Dan juga kiranya Tuhan tolong setiap orang-orang yang terlibat di dalam penyuluhan akan vaksin ini kepada para masyarakat. Biarlah vaksin ini dapat diberikan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga para masyarakat boleh memiliki pengetahuan yang baik, yang benar akan vaksin COVID ini. Dan Tuhan kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak yang mulai masuk sekolah. Kami sadar Tuhan kondisi dunia ini, kondisi bangsa ini masih belum aman. Tapi Tuhan kami memohon kiranya setiap mereka boleh Tuhan berikan hikmat. Supaya mereka dapat menjaga kesehatan mereka dengan baik. Biarlah setiap sekolah boleh melakukan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Sehingga kami berharap para anak-anak yang masuk ke sekolah pun mereka dapat bersekolah dengan aman. Mereka dapat bersekolah dengan tenang. Tidak lupa juga Tuhan kami berdoa menyerahkan bangsa kami di dalam penyelenggaraan pilkada yang akan dilaksanakan nanti. Kami berdoa Tuhan untuk setiap panitia yang terlibat di dalamnya, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang berikan hikmat kepada setiap mereka dalam persiapan yang dilakukan. Khususnya Tuhan untuk para masyarakat juga, Tuhan tolong berikan hikmat sehingga para masyarakat juga boleh memberikan respon yang baik di dalam pilkada yang akan diadakan. Dan kiranya dengan adanya pilkada ini Tuhan tidak menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID, tapi biarlah para petugas, setiap masyarakat yang hadir nanti juga boleh bersama-sama bekerja sama menjaga protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita juga berdoa bagi gereja-gereja yang ada di dunia ini. Kita doakan biarlah di tengah pandemi seperti ini gereja-gereja dapat terus melaksanakan tugasnya menjadi garam dan terang untuk orang-orang di sekitarnya. Dan juga secara khusus kita doakan untuk hamba Tuhan di tempat kita. Para hamba Tuhan, para staf, para penatua, diaken, dan juga setiap kita yang menjadi jemaat Tuhan di GII Holis. Kita doakan supaya kita dapat tetap terus dengan setia mengerjakan pekerjaan Allah di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Kita doakan biarlah kerohanian kita boleh terus terjaga, bahkan bertumbuh. Sehingga di tengah kondisi pandemi seperti ini kita dapat tetap menggarami dan menerangi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa, kita buka suara memohon kepada Tuhan. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia ini. Kami mohon Tuhan biarlah di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, setiap gereja-gereja Tuhan boleh tetap menjadi terang dan garam untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk gereja kami GII Holis. Berdoa Tuhan untuk para hamba Tuhan yang melayani, para diaken, para penatua, dan juga setiap jemaat Tuhan. Biarlah di tengah kondisi pandemi seperti ini kami boleh tetap menjaga kerohanian kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh tetap terus mengingat akan Tuhan, menghidupi akan firman Tuhan di dalam keseharian kami. Sehingga Tuhan kami percaya kondisi sesulit apapun, kami tidak akan mundur, tapi kami akan terus maju bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami, terus berikan kami semangat untuk mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi hari demi hari, di dalam keseharian yang kami lakukan, di dalam pekerjaan yang kami lakukan.
Berikan kami hati yang mau untuk menjadi berkat juga Tuhan, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami menyerahkan setiap kami, gereja Tuhan, ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terakhir Bapak Ibu, mari kita berdoa bagi keluarga kita. Kita doakan untuk pekerjaan, untuk kesehatan, dan mungkin ada pergumulan-pergumulan pribadi yang hanya Bapak, Ibu, Saudara, dan Tuhan yang tahu. Mari kita berdoa menyerahkan setiap pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu Dia Tuhan yang mendengar doa kita. Mari kita berdoa menyerahkan keluarga dan pergumulan kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, inilah seluruh pokok doa kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Mungkin Tuhan saat ini kami tidak melihat jawaban yang pasti, kami tidak melihat apa yang akan terjadi ke depan nanti. Tapi Tuhan, kami percaya ketika kami berseru kepada Engkau, ketika kami memohon kepada Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa mendengarkan setiap keluh kesah kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua permohonan doa kami ini boleh terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, setiap kita pasti telah merasakan kasih Allah yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kita. Sebagai umat Allah, sebagai anggota satu tubuh Yesus Kristus, tentu berbagi kasih kepada sesama telah menjadi satu ciri khas dan gaya kehidupan yang seharusnya terus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen. Gereja menjadi salah satu tempat di mana kita bertumbuh, tempat untuk kita berkomunitas, dan tentunya tempat di mana kita melatih untuk berbagi kasih kepada sesama kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajari kami Tuhan untuk saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu Tuhan
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya senantiasa mendoakan Bapak Ibu Saudara di dalam segala konteks dan situasi yang Bapak Ibu Saudara alami. Teruslah ingat bahwa ada Tuhan Yesus. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak pernah jauh di dalam kehidupan kita. Justru di dalam kondisi saat ini yang tidak mudah. Percayalah bahwa selalu ada pintu yang terbuka yang Tuhan sediakan di saat kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di waktu ini Tuhan masih memberikan kami waktu untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, di dalam segala konteks hidup kami saat ini, kami membutuhkan firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa firman itu yang akan menuntun kami, yang akan mengarahkan kami. Bagaimana kami harusnya berjalan di dalam hidup kami, di dalam dunia ini. Tuhan Yesus, tolong kami, buat kami mengerti. Berikan kami telinga yang mau mendengarkan, tangan yang mau mengerjakan firman itu. Sehingga Tuhan dapati kami sebagai anak-anak Tuhan yang memperkenankan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merenungkan satu tema, yaitu berbicara tentang gereja sebagai kesaksian bagi dunia yang diwujud nyatakan di dalam kasih. Sehingga gereja menjadi tempat kasih dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kekristenan. Jika saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi keunikan daripada orang-orang Kristen? Tentu kita pasti akan bisa menjawab. Namun ada satu hal, ada satu keunikan daripada kehidupan orang-orang Kristen yang seharusnya menjadi pembeda dengan orang-orang yang di luar sana, orang-orang dunia, yaitu berbicara tentang mengasihi. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Mari kita membuka di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-17. Saya membacakannya buat Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Sekali lagi saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang kita bacakan. Berbahagialah setiap kita. Orang-orang yang bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, perikop yang saya bacakan tadi, yang menjadi perenungan kita hari ini, itu adalah perikop tentang Yesus bersama dengan murid-muridnya. Jika kita melihat di dalam Yohanes 15, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-17 yang tadi kita baca, di situ ada satu konteks Yesus sedang memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Dan ketika kita melihat Yesus memberikan nasihat kepada murid-muridnya, maka ada satu penekanan penting yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, yaitu berbicara tentang mengasihi. Bapak Ibu Saudara, mengasihi menjadi satu hal yang begitu penting di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan Tuhan Yesus secara khusus memberikan nasihatnya kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan bukan hanya nasihat. Jika kita melihat di ayat yang ke-17 dimulai dengan kata, inilah perintahku kepadamu. Bapak Ibu Saudara, mengasihi menjadi satu
perintah daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Satu perintah itu berarti satu hal yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan oleh murid-murid Tuhan Yesus, oleh murid-murid yang menyebut dirinya sebagai murid Tuhan Yesus. Bapak saudara, mengasihi tentu secara umum kita ketahui, bukan? Ketika kita di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini, dengan mudah kita akan menemukan apa artinya kasih itu. Betul ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berada di rumah, ketika kita mempunyai anak, tentu kita mengasihi anak kita. Ketika kita mempunyai istri, atau kita mempunyai suami, tentu kita mengasihi suami atau istri kita. Sehingga mengasihi itu bukan merupakan satu hal yang tidak kita pahami. Justru seringkali menjadi hal yang kita sering lakukan dan kita sering rasakan, dapatkan di dalam kehidupan kita. Namun pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita mengerti apa artinya mengasihi? Apa artinya mengasihi? Bapak Ibu Saudara, ketika Kristus menyebutkan, hendaklah kamu saling mengasihi. Maka ada dua hal yang hari ini kita pelajari ketika Kristus memberikan perintah ini kepada kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengasihi dan Yesus minta kita untuk mengasihi, itu didasarkan dengan prinsip bahwa kita adalah orang-orang yang telah terlebih dahulu dikasihi oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, setiap kita tahu dengan jelas, setiap kita adalah orang-orang yang bernasib sama, yaitu di dalam penghukuman yang kekal. Kita orang-orang yang hidup di dalam satu destinasi yang sama, yaitu kematian yang kekal. Namun kasihnya Kristus, kasihnya Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, kasih yang menyelamatkan kita, kasih yang memberikan kepastian bahwa kita tidak akan mengalami penghukuman yang kekal. Justru kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kasih seperti itulah yang seharusnya menjadi dasar kita mengasihi orang lain. Bapak Ibu Saudara, kasih yang didasarkan kepada kasih daripada Kristus kepada kita, itu yang memungkinkan kita untuk bisa mengasihi orang lain. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, kasih ketika Kristus mengatakan hendaklah kamu mengasihi seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudara, ketika Kristus menyatakan hendaklah kamu mengasihi seorang akan yang lain, maka Kristus rindu setiap kita, murid-muridnya, kita belajar mengasihi bukan melihat orang yang kita kasihi layak atau tidak layak. Bapak Ibu Saudara, perintah mengasihi ini adalah perintah yang diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk kita belajar mengasihi orang tanpa membeda-bedakan orang itu. Bukankah seringkali sulit bagi kita mengasihi orang-orang yang jahat terhadap kita? Bukankah seringkali sangat sulit bagi kita untuk mengasihi orang-orang yang seringkali melukai kita? Tentu kita bertanya, bukan? Bagaimana mungkin Pak kita mengasihi orang yang sudah melukai saya? Bagaimana mungkin saya bisa mengasihi orang yang berniat jahat terhadap saya dan bahkan mengambil keuntungan dan membuat saya menderita, Pak? Bagaimana mungkin? Oh saudara, ketika Kristus menyebutkan perikop ini, Kristus memberikan satu perintah kepada kita. Hendaklah kita belajar mengasihi orang-orang yang
bahkan tidak pantas untuk dikasihi. Saudara, bukankah kita juga orang-orang yang sebenarnya tidak pantas untuk dikasihi oleh Tuhan? Bukankah kita orang-orang yang tidak pantas sebenarnya untuk mendapatkan kemurahan daripada Tuhan? Namun Tuhan di dalam pribadinya Kristus yang sebentar lagi akan kita rayakan di dalam Natal telah memberikan kita pengertian kasih itu berbicara tentang tidak membeda-bedakan orang. Dan bahkan Kristus telah mengasihi kita, orang-orang yang tidak pantas. Dan ini menjadi satu challenge bagi kita. Mari kita belajar mengasihi. Mengasihi orang-orang yang mungkin saat ini seringkali melukai dan membuat kita menderita. Mari kita belajar mengasihi orang-orang seperti itu. Karena ketika kita belajar mengasihi orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang tidak pantas dikasihi, orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan kasih itu, justru kita sedang belajar mempraktekkan kasih Kristus itu. Dan orang-orang di luar sana akan melihat bahwa kita benar-benar adalah murid-murid Kristus. Saudara, salah satu peran gereja yang tidak bisa dilepaskan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ketika gereja hadir di dalam ketika gereja eksis di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini, salah satu peran gereja adalah sebagai tempat anak-anak Tuhan itu belajar mengasihi. Bapak Ibu Saudara, gereja menjadi tempat bagi orang-orang di luar sana melihat apa artinya kasih melalui kehidupan anak-anak Tuhan yang belajar saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, mengasihi bukan sesuatu hal yang mudah. Saya tahu dengan jelas, mengasihi bukan sesuatu yang mudah. Namun, mari kita belajar di dalam sesuatu yang tidak mudah itu. Belum tentu tidak bisa dikerjakan, bukan? Mari kita belajar mengasihi. Belajar mengasihi istri kita. Belajar mengasihi anak kita. Belajar mengasihi karyawan kita. Belajar mengasihi tetangga kita. Belajar mengasihi teman-teman kita. Dan ketika kita belajar mengasihi mereka semuanya, maka mereka akan melihat bahwa kita adalah orang-orang yang berbeda karena kita belajar mengasihi mereka. Bapak Saudara, saya bertemu dengan banyak orang yang struggle, yang terus-menerus berjuang di dalam mengasihi. Tentu tidak mudah Bapak Ibu Saudara jika kita melihat berita. Tindakan kriminal di mana-mana, tindakan pelecehan di mana-mana, tindakan-tindakan manusia yang begitu di luar daripada normalnya. Ada anak yang tega diperkosa oleh ayahnya. Dan anak itu bergumul, struggle di dalam mengasihi ayahnya. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah di dalam zaman saat ini kita mengasihi. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita lagi. Ini adalah perintah Tuhan. Dan bukan hanya perintah Tuhan. Tuhan terlebih dahulu mempraktekkan kasih itu dengan menyelamatkan saudara dan saya, orang-orang yang tidak pantas untuk dikasihi. Namun Tuhan mempraktekkan itu dan mengajak kita untuk mengikuti Dia, mempraktekkan apa yang Tuhan sudah kerjakan, yaitu mengasihi. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi gereja dipanggil, gereja yang berisi komunitas anak-anak Tuhan dipanggil sebagai orang-orang yang mempraktekkan kasih, orang-orang yang melakukan kasih, sehingga orang-orang di luar sana akan melihat dan mendefinisikan apa arti daripada kasih itu. Mari mulai dari kita Bapak Ibu Saudara. Mari mulai daripada diri kita. Kita belajar mengasihi orang-orang di luar sana. Kita belajar mengasihi tanpa membeda-bedakan orang. Kita belajar mengasihi orang-orang
yang benar-benar Tuhan kasihi juga. Dan Tuhan akan menolong kita di dalam kita menjalani kehidupan kita yang tidak mudah saat ini. Tentu kita tahu bukan? Di dalam kondisi yang tidak mudah saat ini. Banyak hal yang kita harus kerjakan. Namun, hai orang-orang Kristen, jangan lupakan satu perintah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari belajar praktekkan kasih itu. Mari belajar praktekkan kasih itu kepada orang-orang di luar sana. Kepada orang-orang terdekat di dalam rumahmu. Sehingga orang-orang di luar sana dan orang-orang yang ada di dalam rumahmu melihat Tuhan. Melihat kasih Tuhan. Ketika melihat bagaimana kita mengasihi mereka. Sebentar lagi Bapak Ibu Saudara kita akan masuk di dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan masuk di dalam bulan Desember yang memperingati bagaimana kasih Allah yang total itu telah dicurahkan kepada manusia yang tidak layak, kepada saudara dan saya yang seharusnya tidak layak untuk mendapatkan kasih karunia. Mari kita semakin meresapi apa arti kasih itu ketika kita melihat dan memperingati kelahiran Kristus di dalam kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan senantiasa memberkati setiap kita. Dan Tuhan senantiasa mengingatkan kita untuk kita terus mencontohi Kristus, melakukan apa yang Kristus pernah lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa kami orang-orang yang telah menerima kasih Tuhan terlebih dahulu. Kami adalah orang-orang yang telah menerima kemurahan Tuhan terlebih dahulu. Dan sekarang waktunya kami mau belajar mempraktekkan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kasih yang total itu. Kasih yang sampai rela mati untuk kami. Dan kami mau belajar mempraktekkan kasih seperti itu Tuhan. Ketika kami bertemu dengan orang-orang di luar sana. Ketika kami bertemu dengan istri kami. Ketika kami bertemu dengan anak-anak kami. Ketika kami bertemu dengan karyawan kami. Ketika kami bertemu dengan pembantu kami. Kami mau belajar mengasihi mereka. Sama seperti Kristus telah mengasihi kami terlebih dahulu. Oh Tuhan, ajar kami untuk mengasihi. Ajar kami untuk mengasihi meskipun seringkali orang-orang yang kami kasihi adalah orang-orang yang seringkali melukai kami. Kami butuhkan kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan perintah ini. Karena kami tahu ketika kami mengikuti keinginan kami, maka kami tahu bahwa kami sangat sulit untuk mengasihi. Kami dipanggil untuk mengasihi. Sebagai gereja, sebagai kumpulan orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Kami dipanggil untuk menyatakan kasih itu. Sehingga orang-orang boleh melihat kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan tolong jemaat-Mu. Tuhan tolong setiap jemaat-Mu saat ini yang menyaksikan. Tuhan yang tahu segala pergumulan, kepahitan, kegeraman, kesakit hatian yang kami alami. Kami mau belajar kembali melihat kepada Tuhan. Dan kami mau belajar lagi kembali mengasihi. Tuhan mampukan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur di dalam ibadah kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah berdoa, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu saat ini. Bapa, kami rindu, kami menjadi anak-anak yang melakukan firman, bukan hanya mendengarkan firman. Kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami rindu mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Allah Bapa yang merencanakan yang terbaik di dalam hidup kita. Kasih sempurna yang diberikan oleh Yesus Kristus yang memastikan kita selalu akan ada harapan. Dan anugerah daripada Allah Roh Kudus senantiasa menuntun setiap langkah kita untuk berjalan terus di dalam kasih karunia Tuhan. Anugerah daripada Allah Tritunggal itu menaungi setiap kita. Mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.